Halo baking lovers, nah jumpa lagi dengan saya Chef Yongki Gunawan. Jalan-jalan ke kota Banyuwangi, kalau kita tidak kulineran, salah. Di kota Banyuwangi terkenal adalah nasi tempongnya. Tapi di samping itu ada satu yang sangat terkenal, yaitu namanya rawon pecel Banyuwangi. Bagaimana cara membuatnya? Nah kita lihat. Pertama, kita didihkan dulu. Ini saya pakainya biasanya kalau rawon itu daging ya, kadang-kadang paha, kadang-kadang sandung lamur. Tapi di sini saya pakai iga dan kikil. Karena ini untuk bikin rawonnya saya bikin sendiri khasnya orang Banyuwangi ya. Tuh. Ya, ini tulangnya kita masak dulu dengan lengkuas dan daun salam sampai dagingnya empuk. Setelah empuk, dah kita diamkan aja, apinya kecilkan. Lalu kita lanjutkan di sini yaitu membuat di bagian B-nya dulu ya. Yaitu bawang merah kita masukkan, kita blender jadi satu. Lalu kita masukkan bawang putih. Lalu kita masukkan jahe. Ya. Lalu kita masukkan terasi. Lalu kita masukkan kunyit halus juga. Lalu kita masukkan keluak. Ya. Nah, kalau Anda pakai keluak, sebaiknya keluaknya yang hitam ya, jangan yang masih muda ya, itu beracun. Jadi sebaiknya yang hitam ya. Lalu kita kasih ketumbar dan kita juga kasih jinten ya. Dan kita kasih kuahnya sedikit, lalu kita blender hingga betul-betul lembut. Matikan, lalu kita di sini panaskan minyak. Di sini saya pakai minyak barko ya. Ini adalah minyak kelapa yang bersih, kemudian dia juga cair, bisa lihat ya, tuh, ya cair. Kita nyalakan apinya. Pertama yang kita masukkan seperti biasa yaitu garamnya dulu. Jadi kalau kita masakan Indonesia khususnya ya, banyak yang nggak tahu juga. Jadi kita panaskan minyaknya dulu dengan garam. Paling bagus nih garamnya sampai sedikit coklat-coklat. Itu membuat bumbu di dalam sayuran itu terasa. Karena Indonesia masakannya harus banyak berbumbu yang tajam. Jadi kalau bau daging, dagingnya kecium nggak suka. Masak ayam, ayamnya kecium juga nggak suka. Jadi semuanya harus berbau bumbu ya. Masukkan ke dalamnya. Daun jeruknya juga nih diremet-remet gini ya supaya wanginya keluar. Nah ya, garam ini nanti yang akan membuat wangi daripada sayuran ini. Ini bukan saya menemukan, tetapi ini saya juga belajar dari orang-orang kampung, khususnya di daerah Sumatera ini. Saya lihat mereka masaknya garamnya masukin, makanya saya pengen tahu ya. Lalu ini yang di blender tadi. Nah, ini jangan dibuang, masukkan aja ke sini tuh. Jadi bersih. Lalu masukkan bumbunya ini ya yang di blender tadi. Tuh ya. Dia wangi sekali. Tuh. Nah, ya. Ini harus sampai wangi ya. Lalu kita masukkan bahan D ke dalamnya. Ya, nanti resepnya ada di caption, Anda bisa lihat ya, nanti bikin. Ini andai kata Anda mau makan buat rawonnya aja enak ini. Kemudian kasih gula merah, merica, dan bumbu masak. Nah, ada dua macam cara untuk membuat bumbu ini. Kalau saya di sini di blender dulu dari mentah, tapi ada juga yang bahan B-nya ini sebelum ditumis itu, sebelum di blender maksud saya, Anda tumis dulu dengan sedikit minyak. Diangkat, kemudian blender itu juga boleh.
Tapi kalau begini ini harus matang betul ya, karena kita ambil wanginya jadi nggak langu untuk di dalam masakannya ya. Jadi ada dua cara. Anda boleh tumis dulu semua bumbu kemudian blender, atau Anda blender dulu lalu kita tumis, itu juga boleh ya. Ada dua cara. Nah, sambil menunggu sayurannya ini bumbunya ini airnya berkurang, saya akan bikin pecelnya ya. Nah, pecelnya ini kita pakai daun jeruk, dimana daun jeruk ini kita mesti potongin dulu nih kecil-kecil. Ini namanya daun jeruk purut ya. Paling bagus ini potongin gini dulu tuh. Jadi yang kerasnya nggak ke bawah ya. Nah, kalau untuk membuat bumbu pecel, jeruknya ini kita ambil yang setengah tua ya. Jadi jangan yang terlalu muda, wanginya kurang. Juga kalau terlalu tua kurang bagus dan lebih banyak kepahitnya nanti ya tuh. Nah, setelah ini kita potong iris kecil-kecil karena di dalamnya itu ada ya nih. Tuh kecil-kecil gitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita masukkan ke dalam kuah ini ya. Masukkan ke sini semuanya tuh. Tuh, kalau di sana di Banyuwangi dia punya rawonnya itu dia pakai kunyit. Biasa kalau rawon kan nggak pakai kunyit, tapi dia pakai kunyit ya. Tuh. Nah, biarkan dia mendidih. Seperti biasa kita langsung masukkan yaitu daun bawang ini. Saya hanya ikat gini aja. Tuh, masukkan ke dalamnya. Biarkan dia mendidih. Dah selesai. Sekarang saya akan membuat yaitu bumbu pecelnya ya. Kita masih pakai bekas, saya pakai honeycomb ya. Bekas ini kita kasih minyak sedikit untuk menumis ini bahan berikutnya ya. Ini bisa buat goreng ini dulu bawang putihnya. Tuh. Ya, nanti akan saya blender aja ini. Tuh kayak gini, jadi cabenya nggak meletus, nanti nggak loncat-loncat. Saya masukkan sini. Tuh. Tapi kalau daun jeruknya jangan ya. Oh ya, ini kencurnya juga boleh dipotong ya. Tumis saja gini tuh. Biar sampai dia layu. Nah, pedasnya tinggal Anda ngatur sendiri mau berapa pedas ya. Kalau kurang pedas bisa ditambahin lagi. Nah, sambil nunggu ini saya mau ngetes rasanya dulu. Dah, kita matikan. Langsung kita blender di sini. Berikut minyaknya. Saya mau kasih sedikit air. Jadi sudah. Oh. Tuh. Ini tadi bumbu-bumbu itu ya. Baru kita kasih daun jeruk. Baru kita kasih garamnya. Baru kita kasih gulanya dulu. Ya. Ini kemudian kita ulek dulu ya. Sampai gulanya halus ya. Lalu kita kasih asam. Jadi asamnya dikasih air dulu ya. Kalau bisa ambil asamnya yang nggak ada bijinya itu. Harum sekali dari daun jeruknya. Kemudian kita kacangnya masukkan. Nanti dia menggumpal. Nah, nih sampai dia kental ya. Tuh. Kalau Anda mau enak lagi, Anda bisa masukkan kacang mete ya. Sampai dia
kental. Nah ini tahan ini. Nah ini bisa disimpan. Nanti ngeraciknya saya kasih tahu caranya ya. Nah, baking lovers, kita tinggal bikin bumbu pecelnya atau bumbu pecel ya nih. Rawon pecel kita ambil. Ini kita mesti campur dengan air. Ini kalau kita diamkan semalam nanti dia lebih membeku ya. Tuh. Baru kita campur dengan air matang. Nah, kayak bumbu gado-gado gitu. Tuh. Kita aduk dulu ini biar rata. Ini kalau buat saya kurang kental, jadi Anda mau berapa banyak Anda tinggal terserah ya. Ini tetap kita pakai lontong. Nah, kita kasih tauge. Dan tetap kita nggak ketinggalan dengan tahu. Ya, jumlahnya berapa banyak nggak ada aturannya ya. Anda suka banyak tahu ya kasih tahunya yang banyak ya. Nah, lalu kita kasih tempe. Oh, lalu kita kasih timun. Taruh di atasnya. Dan jangan lupa, karena ini ada rawon, selalu harus ada telur asin. Ya, tuh taruh di pinggirnya. Nah, ini cuman saya rawonnya pakai iga tuh. Baru kita kasih kikilnya ya. Karena orang Banyuwangi kebanyakan suka kikil. Tuh, kasih kikilnya. Sorry, ini bukan kikil, ini lengkuas. Kita ambil dulu lengkuasnya ya. Baru kita kasih kuahnya. Bawang goreng. Anda mau kasih jeruk nipis juga boleh, mau dikasih sambal juga boleh, kasih cabai rawit yang diulek aja ya. Dan kalau mau kasih kerupuk silahkan. Kerupuk mungkin saya taruh di pinggir aja kali ya. Tuh. Nah ini boleh pakai jeruk limau, taruh sini boleh. Tapi boleh juga pakai jeruk nipis. Kalau aslinya jeruk nipis, tapi kalau mau pakai resep saya pakai jeruk limau ya. Dan inilah yang namanya rawon pecel Banyuwangi. Selamat mencoba.